Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas sedikit mengenai metode komunikasi penyampaian kabar buruk pada pasien pasien keganasan atau pada pasien dengan end state atau terminal illness ya, sesuai dengan kedokteran berbasis bukti. Jadi memiliki penyakit terminal ya atau keganasan misalnya ya, atau kondisi-kondisi sakit yang sudah irreversible ya, tentunya adalah peristiwa yang sulit ya, membuat tertekan dan jelas mengubah hidup dari si pengidapnya ya. Terkait dengan itu, menyampaikan berita buruk ya yang memberikan informasi bahwa seseorang menderita kondisi seperti itu jelas punya konsekuensi dampak yang berat ya bagi pasien dan keluarganya. Dan buat kita ya, dokter dan tenaga kesehatan ya, berada di dalam kondisi penyampaian kabar seperti itu jelas tidak nyaman ya. Tetapi sudah dikembangkan berbagai macam model komunikasi ya oleh praktisi-praktisi sebelumnya yang bisa kita aplikasikan atau kita adaptasikan dalam metode komunikasi kita ya, supaya bisa kita pakai dalam praktek sehari-hari menghadapi kondisi ini ya. Per definisi ya, yang disebut bad news ya atau kabar buruk di dalam dunia pelayanan kesehatan adalah semua atau setiap informasi yang kelak mengubah pandangan pasien tentang potensi hidupnya dan masa depannya secara negatif ya. Umumnya yang disebut kabar buruk adalah saat diagnosis pertama kali disampaikan kepada pasiennya ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan ya kabar buruk itu juga bisa ada hadir saat kita menyampaikan diagnosis kronis yang baru ya, atau perburukan dari diagnosis penyakit kronik yang sebelumnya ada ya. Nah, kabar buruk atau bad news ini ya juga bisa menjadi persepsi pribadi pasien yang membuat sulit dirinya ya. Ya, karena itu kita harus antisipasi dampaknya tidak hanya pada individunya sendiri ya, tapi juga pada keluarganya ya. Sudah banyak sekali ya publikasi ya di jurnal yang menyoroti teknik komunikasi penyampaian kabar buruk ini pada pasien dan keluarga ya. Dalam 10 tahun terakhir ya mungkin udah puluhan lah jurnal yang membahas teknik-teknik komunikasi ini ya. Beberapa yang signifikan ya mengatakan atau menyampaikan dalam tulisannya bahwa para tenaga kesehatan ya mengungkapkan kurangnya pelatihan yang memadai atau kesempatan pemahiran skill komunikasi dalam hal penyampaian berita buruk ini pada pasien dan keluarga ya. Dan kalau kita mau jujur ya, kita flashback lagi ya ke dalam institusi pendidikan di mana kita belajar ya, dan kita tanya diri kita ya, apakah ini udah cukup buat bekal kita nanti berpraktek sehari-hari ya. Kalau belum ya tentunya ya, sekalian di dalam slide ini saya juga menghimbau ya buat kita ya para klinisi, jangan cuma hanya memahirkan berkala kemampuan pengetahuan klinis kita, tapi juga pengetahuan dan keterampilan komunikasi kita. Nah, proses lazimnya adalah ya, semua informasi diagnostik itu disampaikan oleh dokter penanggung jawab pasien ya. Tetapi di dalam perkembangan proses interaksi pasien dengan layanan kesehatannya ya, seringkali justru dokter bangsa, dokter jaga, perawat ya, mahasiswa kedokteran tahap klinis misalnya yang sedang tugas belajar di ruang rawat atau di klinik rawat jalan ya, biasanya terlibat atau justru terlibat lebih banyak dalam proses
penjelasan informasi kabar buruk ini ya pada pasien dan keluarganya ya. Yang harus diingat ya bahwa masing-masing dari kita ya, pada saat berada dalam kondisi penyampaian kabar ini ya, kita harus paham sensitivitas dan kondisi emosional pasien dan keluarganya ya. Buru-buru kita bisa harus meraih perhatian yang cukup ya dan khusus ya saat kondisi emosional mereka sedang bergolak saat mendengar informasi awal ya. Kemudian juga kita harus bisa melakukan efisiensi percakapan ya, artinya yang disebut efisiensi adalah memanfaatkan atau memberikan hal-hal detail yang tidak terlalu banyak kata ya, tidak kebanyakan ngomong ya, tapi bisa mencapai hasil informasi yang selengkap dan sedetil mungkin ya. Artinya jangan terlalu banyak kalimat-kalimat yang tidak penting ya, karena dalam kondisi emosional seperti ini ya, daya serap informasi dari seseorang pun juga tidak cukup baik ya. Terlalu banyak kalimat atau informasi justru akan mengaburkan ya. Dan juga jangan lupa ya menghimpun feedback responsnya dari mereka ya, artinya ada engagement ya, ada pengikatan mereka dalam proses informasi ini ya. Nah tadi kita udah bahas ya, informasi awal pasti dari dokter penanggung jawab pasien ya, tapi dalam prakteknya seringkali justru pasien dan keluarga ya bertemu atau menjumpai dokter bangsal atau dokter jaga ya, atau perawat atau mahasiswa kedokteran tahap klinis ya, untuk mengulas ulang, untuk klarifikasi, untuk meyakinkan ya mereka mengenai berita buruk yang mereka terima sebelumnya dari dokter penanggung jawab pasien ya. Nah sekarang ya itu tadi latar belakangnya ya. Kemudian sekarang kita melihat ke dalam sudut pandang pasien dalam hal penyampaian keluarga ya. Apakah informasi ini mereka lebih pilih secara langsung atau tidak langsung? Langsung artinya informasi disampaikan dari dokternya langsung kepada pasiennya. Kalau tidak langsung artinya pasien berharap informasi ini disampaikan dulu ke anggota keluarganya yang mereka percaya untuk diamanatkan informasi ya, dan untuk mereka menyampaikan kembali ke dirinya, tentunya dengan pembahasan mungkin yang lebih cocok, yang dianggapnya lebih penuh penghiburan ya, penuh optimisme ya. Jadi itu macam-macam ya, preference atau keinginan dari jenis pasien, keganasan atau terminal illness atau end state ya seperti ini ya. Dari beberapa jurnal juga sebarannya macam-macam ya. Ada yang ingin sejak awal keluarganya ikut ngumpul untuk mendengar. Ada yang ingin dokternya ngomong cuma sama dia saja langsung, nggak pakai perantara ya. Di India tahun 2016 ya ada survei yang mengatakan pasien keganasan ya, terutama pria ya, lebih pilih ngomong belak-belakan saja dok ke saya. Diagnosisnya apa, prognosisnya gimana, buruk ya misalnya, harapan hidup berapa ya. Serinci mungkin tapi langsung ya. Ada juga di dalam survei yang sama ya persentase kecil ya yang pinginnya justru malah tidak terlalu rinci ya, pinginnya ada anggota keluarga yang memberikan dampingan dan penghiburan ya. Jadi macam-macam ya.
Kemudian juga selama informasi akurat, ya, pasien biasanya lebih suka pengungkapan yang belak-belakan, transparan, ya. Meskipun di awal mungkin hal ini membuat mereka terpukul, stres, ya, sangat khawatir, ya, tapi selama informasinya akurat, ya, dan jujur, ya, pasien lebih suka seperti itu. Bagaimana dengan pasien yang lansia atau yang seumuran dewasa muda? Ada bedanya nggak? Ya, kalau dari lansia sendiri ternyata, ya, untuk pasien di atas 70 tahun, ya, cukup banyak, ya, atau hampir 50% yang masih pingin tahu mengenai diagnosisnya, prognosisnya, pilihan opsi terapinya, ya. Meskipun yang di atas 50% itu pasrah dan tawakal. Yang terbaik menurut dokter aja, bagaimana, Dok? Ya, yang seperti itu, ya. Nah, di antara yang masih pingin proaktif tersebut, ya, masih dibagi dua lagi. Ada yang sekedar pingin untuk diberikan diagnosis dan informasi yang detail, ya. Dan separuhnya lagi bahkan pingin juga disertakan dalam pembicaraan opsi-opsi terapinya, ya. Jadi sebarannya juga cukup menarik datanya. Bagaimana dengan yang dewasa muda, ya? Ternyata antara golongan umur lansia, dewasa muda, ya, selama masalah penyakitnya sama, keganasan, terminal illness atau end state, ya, ternyata tidak ada perbedaan preferensi komunikasi, ya, angka-angkanya hampir berimbang. Ya, jadi dalam hal ini bisa kita simpulkan, ya, mau pasiennya lansia atau mau pasiennya dewasa muda, tidak ada hal khusus yang harus kita ubah atau adaptasi dalam hal penyampaian komunikasi kabar buruk ini, ya, jadi sama semua, ya. Pertimbangan sosiokultural, ya. Kebanyakan pasien ingin bahwa pasien diagnosis pasien yang buruk, yang tidak menyenangkan itu disampaikan oleh seseorang yang lebih berpengalaman, yang lebih senior, ya. Artinya ini menjadi PR atau ada butuh extra effort, ya, atau ikhtiar lebih buat kita, ya. Misalnya dokter umum Bangsal atau dokter umum Jaga, ya, kalau harus menyampaikan ini, ya, karena biasanya pasien lebih prefer yang menyampaikan orang yang lebih berpengalaman, ya. Jadi kalau yang masih muda-muda tentu butuh extra effort, ya. Di samping itu, ya, mereka senang dengan penyampaian yang empatik, ya. Jadi nggak usah khawatir kalau Anda merasa, wah, nggak kayak konsulen nih, bukan konsulennya, ya, tapi ini masih bisa ditutupi dengan penyampaian yang empatik, ya. Pilihan-pilihan pembahasan yang memberikan latar optimisme, memberikan harapan, ya, tanpa harus menjadi bohong menutupi statistiknya, ya, dan menggunakan kata-kata yang tepat untuk percakapan yang sulit, pilihan kata, ya. Jangan pakai percakapan yang pragmatis, kaku, ya, pesimis, ya, menebarkan pesimisme dan kekhawatiran, ya, itu harus dihindarkan, ya. Untuk pasien yang pria, yang laki-laki, itu 3 hal yang penting dan mereka respect, ya, dalam hal penyampaian kabar buruk adalah kejujuran dan transparansi, ya, sampaikan sedetil mungkin, ya. Yang kedua yang mereka nilai adalah keahlian komunikasi, ya, dengan pilihan kata yang baik, ya. Dan yang ketiga baru mengenai volume informasinya, seberapa lengkap dan seberapa rinci, seberapa detailnya. Nah, jadi yang pertama adalah kejujuran dan transparansi, yang kedua adalah how to deliver that, ya, keahlian komunikasinya, yang ketiga baru
volume, isi, kontennya, ya. Nah, banyak budaya yang berbeda-beda, ya. Kalau kita nanti bekerja di center yang metropolitan, ya, yang polikultural, ya, kita harus paham juga budaya etnis beda-beda, ya. Misalnya nih kalau global, ya, pasien yang dari Chinese descendant, ya, biasanya tidak ingin informasi berita buruk ini secara terbuka penuh, ya. Artinya mereka pinginnya ditakar, ya. Sekarang yang mau ngomongin yang mana dulu, itu saya mau cerna dulu nih, ya. Nanti mereka akan kembali lagi buat kalau udah siap, ya, buat menerima sisanya, ya. Meskipun, ya, kalau untuk stadium akhir, ya, mereka biasanya tidak sedetil itu, ya. Jadi kalau diagnosisnya biasa, ya, bukan terminal illness, bukan ganasan, cancer, ya, bukan end state, ya. Kalau Chinese descendant, ya, tuh saudara-saudara kita yang masih keturunan Chinese, ya, biasanya kultur mereka, ya, di dalam studi, ya, mereka biasanya senang ditakar, ya. Sekarang dikasih tahu dulu diagnosisnya, kemudian misalnya apa yang perlu saya tahu dan siapkan sampai menjelang operasinya, ya. Yang di dalam durante operasi dan pasca operasinya nanti saja, dok. Tuh. Ya, kayak seperti itu polanya, ya. Tapi kalau untuk end state, ya, mereka biasanya tidak sedetil itu, ya. Kalau American Korean dan Mexico American, ya, itu unik juga, ya. Biasanya keluarga besarnya, ya, tidak ingin pasiennya untuk tahu terlalu detail karena rate dari putus terapinya cukup tinggi, ya. Jadi mereka mengharapkan, ya, pada keluarga silakan sedetail mungkin, tapi untuk pasien secukupnya saja, nanti keluarga yang akan menakar informasinya, ya. Aneh lagi kan, beda lagi, ya. Kemudian kalau di Asia juga kayak di Iran, ya, misalnya sakit-sakit yang terminal atau end state, gitu, ya, itu kadang ada stigma negatifnya, ya. Sama lah kayak di Indonesia juga, ya. Maksudnya gimana, lu sakit begini karma misalnya, ya, karena lu berbuat jahat sama orang, ya. Atau sakit begini karena dulu mungkin orang tua lu begini sama orang, ya. Jadi hal-hal yang sebut ada stigma yang nggak enak, ya. Jadi ada kewajiban proaktif ekstra dari dokter dan perawat, ya. Tidak cuma ngomongin di terapeutiknya saja, ya, tapi juga meminimalkan, menekan, ya, dampak dari stigma itu, ya. Apalagi di Indonesia, ya, banyak sekali yang mesti kita pertimbangkan, ya, faktor religi, ya, sosial ekonomi. Orang yang level ekonominya rendah biasanya nerimo aja, ya, bahkan justru kadang kita gemas, ya, tidak ada engagementnya mereka buat ingin tahu dan ingin memberikan opsi pilihan, ya, menyerahkan kepada dokternya, ya, gitu, ya, macam-macam, ya, pendidikan, ya, etno tribalis juga, ya, antara orang Batak dengan orang Jawa mungkin beda cara mereka menyikapi informasi medis, ya, dan seterusnya, ya. Jadi ini juga mesti kita pertimbangkan, ya. Dan barrier komunikasi, ya, ya, banyak sekali barrier komunikasi yang ada di hadapan kita tenaga kesehatan dalam penyampaian kabar buruk ini, ya. Barrier atau penghalang komunikasi pertama tentu dari kemampuan komunikasi kita sendiri nih, nakesnya, ya. Tadi udah diungkap, ya,
bahwa kebanyakan dari kita merasa tidak mahir karena tidak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan pemahiran selama dulu kita sekolah. Ya, buat yang sadar seperti itu ya baik, karena nanti pasti ada drive untuk memantapkan lagi, belajar lagi, ya, baca-baca lagi, ya, teknik yang baik gimana, ya. Yang apes kan justru dia yang tidak sadar bahwa dia tidak mahir. Nah itu, ya, itu yang nantinya akan menjadi penyulit, ya. Atau ya sebaliknya, yang terlalu overconfidence bahwa saya pasti benar, ya, itu juga tidak baik, ya. Yang betul ya tentunya confidence ada, saya bisa menyampaikan ini dengan baik tanpa ragu, ya, tanpa gugup, ya. Tapi di saat yang bersamaan ya selalu ada upaya-upaya buat cek, recheck, and improve, ya. Mengulas balik, tadi saya udah baik belum ya penyampaiannya, kalau belum nanti seperti apa ya yang bagus, ya, nanti coba saya baca lagi, ya, misalnya itu yang baik ya seperti itu, ya. Di luar dari itu ternyata, ya, tidak ada korelasi antara jumlah pelatihan yang udah diikuti, ya, dengan tingkat kenyamanan kita nakes, ya, dengan penyampaiannya. Artinya suatu keterjebakan kita dalam kondisi kita mau nggak mau terpaksa harus menyampaikan kabar itu menimbulkan dampak psikologis yang sama, baik untuk orang yang merasa skill komunikasinya belum mumpuni, ya, maupun orang-orang yang memang skill komunikasinya sudah baik dan sudah biasa menyampaikan ini, tetap uncomfortable-nya tetap sama, ya, jadi nggak ada hubungannya, ya. Kemudian ya, masalah lagi penghambat komunikasi adalah soal ruangan, ya. Banyak yang bilang bahwa ruangan tempat kita menyampaikan kabar buruk itu adalah aspek terpenting, ya. Ya, dari perspektif pasien, ya, mereka pasti merasa untuk nyaman menerima kabar mereka harus berada di dalam lingkungan yang nyaman, ya. Celakanya kadang proses ini terjadi di dalam setting ruangan yang tidak memadai, ya, misalnya di unit ruang gawat darurat, ya, tidak ada tuh biasanya ruang untuk ngomong khusus, ya, ngomongin menyampaikan kabar ini, ya, di ruangan tempat berangkar atau bed pasiennya alias bedside, ya. Orang lalu lalang di luar, riuh hiruk pikuk, ya, tentu ada hambatan komunikasi di situ, ya. Di bangsal juga belum tentu ada ruangan khusus untuk komunikasi menyampaikan ini, ya. Kadang kalau di bangsal kelas 3 yang satu ruangan lebih dari satu pasien, ya, seringkali hanya sekat kain, ya, informasi seperti ini kan bisa didengar oleh pasien lain, tentunya membuat tidak nyaman, ya. Nah, hal ini juga ruangan sama pentingnya, ya. Area yang tepat, tenang, privacy, bebas gangguan itu adalah setting yang ideal, ya, untuk penyampaian kabar buruk, ya. Kemudian juga beda persepsi, ya. Yang dimaksud dengan beda persepsi ini adalah persepsi-persepsi baik antara dokter dengan pasien, ya, dokter dengan keluarga, ya, pasien dengan keluarga juga bisa beda, ya. Antara dokter yang menyampaikan kabar dengan dokter lain yang menyampaikan kabar yang sama, ya, di kesempatan yang terpisah juga persepsinya belum tentu sama, ya. Jadi inkonsistensi dan beda persepsi antara dokter, perawat, tenaga kesehatan, ya, itu juga bisa menimbulkan hambatan komunikasi, ya.
Antara lain misalnya konsulen penanggung jawab pasiennya menyampaikan kabarnya tentu dengan latar belakang keilmuan yang mereka punya lebih dalam ya. Mereka tahu statistiknya ya. Mungkin beda dengan teman-teman dokter jaga bangsal misalnya ya, yang kebetulan untuk statistik 5 year survival rate dan segala macamnya mungkin tidak sedetil dari dokter penanggung jawab pasiennya ya. Tentu dengan latar yang tidak sama, penyampaiannya pun pasti tidak sama ya. Kemudian juga dalam beda persepsi ini yang perlu diperhatikan adalah dari tenaga kesehatan kita ya, seringkali kurang aware ya mengenali gelagat yang menunjukkan respons tertentu ya. Jadi butuh kepekaan kita nih sebagai penyampai informasi terhadap respons baik verbal ya, kita bisa tangkap nih jawabannya dia begini-begini, dia lagi sedih banget apa biasa aja nerimo misalnya, atau physical response ya, gesturnya ya, menutup mata ya, memandang ke tempat lain ya, dan emosional pasien ya, dari suara kita bisa lihat ya, menjadi lirih suaranya, pelan, atau ada kayak menahan gitu ya, suara yang tertahan di dada gitu ya, kayak segitu banyak yang mau ngomongin tapi nggak tahu apa yang mau ngomongin ya. Itu termasuk respons-respons yang kita mesti tangkap tuh, supaya kita bisa tahu dan menyesuaikan cara penyampaian kita ya. Nah, masalah pada komunikasi ini ya, ini penting buat kita ketahui karena ya, di dalam aspek kita tenaga kesehatan ya, ada yang namanya burnout, ada yang namanya compassion fatigue ya. Artinya kalau kita tidak bisa menakar bobot emosi kita dalam hal penyampaian kabar buruk ya, kita tidak bisa menakar seberapa baper kita dalam hal ini ya. Sementara misalkan setting kerja kita ada di unit pelayanan yang bolak-balik ketemu pasien seperti ini, mungkin setiap hari sekali ada ya. Nah, ini burnout ya, dan compassion fatigue ini risiko terjadi. Dan kalau ini cuma membebani pikiran saja sih mungkin tidak terlalu nyata dampaknya. Tapi stresor seperti ini kalau misalkan akhirnya bermanifestasi secara klinis ya, jadi takikardia misalnya ya, ya tentu hal ini kan hal yang tidak menyenangkan, hal yang membawa masalah kesehatan buat kita sendiri ya. Jadi ini juga penting buat diingat ya. Nah, tidak berarti bahwa penyampaian kabar buruk ini pasti berhasil 100% ya. Pasti ada 1-2 miss atau kekhilafan penyampaian yang membuat informasinya tidak sampai secara tepat ya. Dampaknya apa ya? Konsekuensi dari hilaf komunikasi ini tentu akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan pasien ya. Hilaf penyampaian informasi ini mungkin faktornya bukan cuma di nakes aja, ada informasi yang luput, tapi juga seringkali informasinya sudah cukup dan detail, tetapi si penerimanya tidak berada dalam kondisi yang siap untuk menerima dan menyerap semua itu, sehingga ada bagian-bagian yang hilang dalam penyerapan informasinya karena dia tertekan, dia depressed ya, dia sedih ya. Ya. Nah, hilaf luput informasi dari nakes ya, biasanya sifatnya ada yang luput disampaikan, tapi ada juga hal-hal yang benar disampaikan tapi datanya tidak pas, kayak PHP, pemberi harapan palsu ya. Misalnya ya, pada pasien stroke kita tahu ya, dalam 5 years
ahead ya, ada kans sekian persen akan ada serangan stroke kedua dan lebih berat. Ya, yang seperti itu mesti kita sampaikan, nggak boleh ditutupi. Ya, misalnya gitu. Ya. Dalam kasus ekstrim, ya, di beberapa kasus, ya, dampak dari gagal komunikasi penyampaian kabar buruk ini, ya, berisiko berujung adanya suicidal tendencies dari si pasiennya. Bukan hanya putus pengobatan, tapi juga mengarah pada keinginan untuk mengakhiri penderitaannya lebih cepat. Ya, jadi mesti hati-hati. Nah, ada dua metode yang paling banyak dipakai ya dalam hal penyampaian informasi atau kabar buruk ini, yaitu metode Spikes dan metode Pewter. Ya, kedua metode ini dari ulasan-ulasan berbasis bukti ya banyak dipakai dan cukup baik. Ya, Spikes itu adalah kependekan dari setting, perception, invitation or information, knowledge, empathy, dan summary or strategy. Ya, itu awalnya dipakai untuk pasien-pasien keganasan, ya, pasien-pasien onkologi, ya, tahun 2000-an itu, ya, tahun 2000 metode ini dicetuskan dan mulai dipakai. Ya. Kemudian pada tahun 2013 ya, sebuah metode yang awalnya untuk konseling ya di sekolah-sekolah ya, bukan di setting medis ya, itu kemudian mulai diadaptasi ya, metode Pewter ya, kependekan dari preparing, evaluating, warning, telling, emotional response, and regrouping preparation ya, nanti kita bahas ya. Spikes ya, S ya, setting, artinya pilih area yang tenang dan privacy ya untuk menunjukkan rasa hormat dan empati kita nakes ya untuk pasien dan keluarganya ya. Sebaik-baiknya ada saksi pendamping dan pencatat ya. Pendamping itu dari kita sekaligus buat pencatat, dari keluarga dari pasien tentu ada keluarga yang bisa menjadi saksi dan menenangkan ya. Siapkan senyum dan raut wajah kita yang menyamankan dan memberikan optimisme ya, dan gestur yang reaching out ya kalau bicara ya, jadi kayak mengajak ya, mau merangkul ya, apa istilahnya, meleburkan diri kita bahwa kita akan ikut bersama Anda ya, settingnya seperti itu ya. Kemudian P ya, perception ya, menakar potensi pemahaman dan persepsi dari si pasien, usia, latar belakang sosialnya seperti apa ya, latar belakang ekonomi, pendidikan dan sebagainya ya, supaya nanti kita bisa menakar situasinya seperti apa, pilihan penyampaian informasinya seperti apa, jenis bahasa dan kata yang mau digunakan seperti apa ya, bagaimana dengan rencana perawatannya yang sesuai ya, dan sebagainya ya. Kemudian invitation or information ya, tentukan siapa saja yang akan disertakan nih dalam sesi kita penyampaian komunikasi atau informasi ini ya. Tentukan dulu kita seberapa luas nih informasi yang mau disampaikan ya, jenis-jenis apa yang mau disampaikan, seberapa detail ya, supaya nanti tailor made, menyesuaikan dengan kebutuhan dan reaksi mereka nanti ya. Kemudian knowledge ya, penyampaian informasi secara jujur dan rinci, bahasa yang dimengerti oleh pasien, hindari istilah-istilah medis yang tidak awam ya, atau yang membuat rumit pengertian ya, karena dalam kondisi ini tidak pentinglah pasien buat mendapatkan kesan bahwa dokternya sangat sophisticated, nggak penting. Justru dalam bahasa ini, bahasa penyampaian ini sedapat mungkin kita pakai bahasa Indonesia misalnya yang dimengerti oleh pasien. Kalau bisa dengan bahasa ibu atau bahasa daerah yang difahami pasien sehari-hari, lebih bagus lagi ya. Kemudian membuat segmen-segmen informasi, tidak secara gelondongan dibagikan semua, dimuntahkan semua ya. Sangat baik ya menurut
berbasis bukti ya bahwa segmen-segmen informasi atau penyampaian ini tidak lebih dari 3 informasi, 3 item yang disampaikan, kemudian berikan jeda dulu beberapa saat buat mereka menerima ya dan memberikan respons pertanyaan ada yang tidak jelas, baru kita lanjut lagi ya. Di akhir nanti setelah semua informasi sudah ya, dan ini juga sesuai dengan yang sering saya praktekkan sehari-hari setiap hari selama saya jadi dokter ya, setelah selesai menyampaikan informasi pasti akan saya tanya dengan kalimat ini ya, dari apa-apa yang sudah kami sampaikan apakah ada yang masih belum jelas, boleh ditanya kembali dan akan kami jelaskan ulang ya. E adalah empati ya, mampu menangkap, membawa, merespons emosi dan reaksi pasien ya dan keluarganya selama diskusi dan menanggapinya dengan respons yang tepat dan cermat ya. Perilaku empati itu adalah mendengarkan secara aktif ya dan mencoba memahami perasaan dan sudut pandang pasien ya. Put ourselves in our patient's position ya, meletakkan diri kita pada diri pasien. Kalau kita jadi pasien seperti ini. Dan S adalah summary atau strategi ya. Jika tidak ada pertanyaan atau semua sudah jelas, sudah clear ya, ulas ulang poin-poin pentingnya ya. Kemudian kita ya, dokter tenaga kesehatan ya, mengajak pasien dan keluarga diskusi terkait dengan kedepannya seperti apa ya. Sekarang metode yang kedua adalah pewter ya. Pewter ya. P adalah preparing ya, menyiapkan informasi apa saja yang akan disajikan, gimana penyajiannya, bahasa apa yang mau dipakai, pilihan kata apa yang mau dipakai ya. E evaluation ya, menilai dan menakar apa-apa yang sudah diketahui oleh pasien, apa-apa yang ingin diketahui pasien, dan apa-apa yang perlu diketahui pasien ya. Dan di dalamnya juga kita harus mempertimbangkan status kognitif pasiennya, daya pikirnya ya. Ini pasiennya lulusan SD, tentu berbeda dengan pasien yang lulusan perguruan tinggi, tentu beda dengan pasien yang lulusan dari pesantren misalnya ya. Kognisinya kan berbeda ya, psikologis emosi juga berbeda ya. Pasien anak bungsu misalnya, pasien anak pertama ya, pasien selama ini hidup yatim misalnya ya, itu kan berbeda ya. Juga termasuk kemampuan kita mengidentifikasi ekspresi wajah dan gestur pasiennya, kita harus siap ya. Warning ya, artinya kita selama penyampaian nanti menyiapkan mimik wajah yang bersahabat ya, gesture yang reaching out ya, yang meraih pasien, embracing ya. Memberikan kata-kata dan kalimat pengantar yang bersahabat, tapi tetap dengan mengisyaratkan ada hal serius yang nanti akan disampaikan berikutnya ya. Informasi harus jelas, laju berapa kata per menitnya ya, tidak boleh terlalu lambat dan juga tidak boleh terlalu cepat ya, karena kita harus mempersiapkan pasien dalam perjalanan emosinya selama menerima informasi ya. Kemudian telling ya, menyampaikan informasi dengan cara yang tenang, lugas, jangan pakai frasa-frasa minta maaf dengan keadaan pasien sekarang, toh bukan salahnya kita ya. Dan penelitian mengatakan bahwa pasien itu tidak suka kalau ada kondisi yang membuat mereka merasa dikasihani, diberi, dihujani iba, mereka nggak suka ya. Pilihan kata yang banyak maaf itu mengisyaratkan adanya iba berlebihan dan itu tidak nyaman pada pasien ya. Pasien jadi merasa kecil dan makin pesimis ya.
Tadi udah dibahas ya, bagikan informasi dalam segmen-segmen ya, jangan lebih dari 3 informasi, beri jeda dulu dan kesempatan untuk merespons ya. Kemudian emotional response ya, mengharuskan kita nih ya bisa secara tepat, cepat, cermat ya menilai reaksi emosi pasien terhadap berita buruknya ya. Kemudian juga kita bisa menakar apakah dari respons ini kita mau muntahin semua nih informasinya sekarang atau kita jeda dulu ya. Sekarang sekedar ini dulu yang saya sampaikan. Nanti saya tinggal dahulu, kalau Anda sudah siap nanti akan saya lanjutkan sisanya ya. Ya. Jadi emotional response penting ya. Kemudian terakhir adalah regrouping preparation ya, melibatkan kolaborasi antara pasien dengan perawat ya atau pasien dengan dokter ya untuk menyikapi dan melangkah lanjut dari berita buruk yang tadi sudah disampaikan. Ya, mengolah harapan-harapan hasil pengobatannya seperti apa, kualitas hidupnya nanti seperti apa, prognosisnya seperti apa yang bisa kita rencanakan dan kita lakukan, yaitu ada di fase R ya, regrouping preparation ya. Pada kondisi di mana harapan itu tidak realistis, itu jangan ngomongin, jangan kita memberikan harapan palsu ya, jangan PHP ya. Nah, pada praktisnya ya, kedua jenis metode yang banyak dipakai ini tidak harus dijalankan saklek semuanya seperti itu, enggak ya. Sungguh banyak justru adalah kombinasi dari beberapa metode ya, jadi kombinasi tidak salah ya. Yang penting harus diingat adalah kesinambungan informasi ya. Artinya bahwa seluruh anggota tim pengelola pasien, dari mulai dokter penanggung jawab pasien, dokter bangsal, dokter umum jaga, perawat bangsal, perawat jaga, mahasiswa koasisten misalnya ya, itu punya konsistensi informasi yang baik ya. Artinya perlu pencatatan di dalam rekam medis setelah menyampaikan informasi ini supaya bisa dibaca oleh penyampai informasi berikutnya ya. Secara ideal ya nantinya ya, penyampaian informasi kabar buruk ini ya oleh dokter maupun tenaga kesehatan yang lain ya, nanti tidak hanya sifatnya delivering information, tapi juga menetapkan tujuan dan menetapkan strategi pengelolaan lanjutan ya. Plus adanya emotional support buat pasiennya ya, plus memberikan kepercayaan atau trust dari pasiennya kepada kita bahwa kita bisa membantu memberikan tidak hanya therapeutical support tapi juga emotional support ya. Hal yang penting di dalam personal yang nanti akan sering melakukan penyampaian kabar buruk ya adalah compassion ya, belas kasih ya, sensitivity ya, rasa peka kita terhadap orang lain, dan kindness ya. 3 itu kalau kita udah sehari-hari udah punya ya, insya Allah sih tidak berat ya. Nah, meskipun tidak ada satupun metode terbaik ya atau lebih superior dari yang lainnya dalam hal komunikasi penyampaian kabar buruk ya, metode yang lazim dipakai tadi ya, Spikes dan Pewter ya. Jadi sungguh baik jika kita semua ya bisa mendalami, memahirkan ya dan mengaplikasikan ya salah satu atau keduanya atau kombinasi dari keduanya di dalam praktek kita sehari-hari dalam menyampaikan kabar buruk ya. Itu saja ya sesi berbagi kita pada kesempatan pagi ini ya, semoga bermanfaat.
Ya, semoga menambah wawasan baru untuk kita atau justru menyegarkan dan menguatkan wawasan yang mungkin sudah ada sebelumnya. Ya, terima kasih atas atensi dan animonya. Ya, eh, jika ada hal yang ingin Anda tanyakan, ya Anda bisa hubungi saya ya secara in person. Ya, salam sehat. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.